Tuhan, menyembah-Mu, mengurapi kami semuanya, baik BMC dan pemain musik dan seluruh sidang jemaat, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah ibadah kami yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sedang duduk kembali. Kita ada di sini, kita mau berkumpul untuk puji memuliakan nama Tuhan. Kami berkumpul untuk puji.
Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, karena kami tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dengan cara yang ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kami. Tuhan, dan satu hal kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan boleh nyata Tuhan atas setiap hidup kami. Bapa, kalau sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang firman disampaikan melalui hamba. Urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa Tuhan, turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah berasal dari isi hati Tuhan sendiri. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan, kami boleh mengerti karena Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami belajar melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, setiap orang boleh melihat bahwa pribadi Kristus nyata bekerja di dalam hidup setiap kami. Nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan tinggi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, bekerja Roh Kudus dari awal pertengahan sampai kepada akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Di nama Tuhan kita sudah memasuki bulan pertama, hari pertama di bulan Oktober. Biarlah kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, dan tema yang sudah saya sampaikan di DPPS Losari, yaitu berjudul hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Kali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan kita melihat sini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua sampai yang kelima. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus ketika dalam masalah tantangan yang dihadapi untuk tetap percaya bahwa satu-satunya kekuatan hanya bersandar pada Yesus. Dan kita percaya bahwa melalui surat Korintus ini masih berlaku hingga sekarang. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus melalui perjumpaan dengan Kristus, ketika dalam perjumpaannya dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan luar biasa, ketika Rasul Paulus berpusat pada Kristus, Tuhan ubahkan kehidupan, hidup yang lama, hidup yang penuh dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang sangat keji di hadapan Tuhan, menyiksa orang-orang percaya, bahkan membunuhnya. Hal yang sangat luar biasa. Hidupan yang kelam Tuhan ubahkan karena kuasa Kristus yang luar biasa. Sehingga apabila Rasul Paulus telah dilawan oleh Tuhan, kita juga mengalaminya. Hidupan kita yang lama Tuhan ubahkan karena kita percaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia membebaskan kita, Dia memulihkan kita, Dia menempatkan kita menjadi hamba kebenaran.
yang sebelumnya menjadi hamba dosa. Ini luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana ketika kita menempatkan Yesus sebagai pusat, ya ada satu mungkin keterbatasan kita, ada suatu hal yang mungkin kita hanya sempit pemahaman kita tentang Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Itu hal yang baik. Ya, sebagian orang percaya bahwa Yesus mengajarkan untuk mengajarkan moral yang baik, etika yang baik. Ini adalah hal yang baik juga. Dan juga ketika Yesus sebagai sumber berkat, Bapak Ibu sudah mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, sudah mengalami hidup yang progres, ya, yang dahulu tidak punya apa-apa, sekarang diberkati Tuhan, mengalami kesaksian yang hidup ketika berjumpa dengan Tuhan. Ini juga hal yang baik, hal yang positif. Dan ketika Yesus sebagai sumber kesembuhan, Dia memberikan kesembuhan. Berapa kita mungkin pernah mengalami sakit, penyakit, kelemahan secara fisik, tapi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, kita dijamah Tuhan dan menerima kesembuhan. Ini juga hal yang baik. Tapi tidak cukup sampai di sini. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan memberikan keselamatan, dan juga Tuhan memberikan pengajaran moral yang baik kepada kita, dan juga Tuhan memberikan kesembuhan, tidak sampai di sini saja, Bapak. Jadi pemahaman kita yang sempit, seharusnya kita sadar bahwa begitu luar biasanya Tuhan, begitu agung, begitu besarnya Tuhan yang kita sembah. Kita harus mengenalnya lebih luas lagi pemahaman kita. Jangan sampai sama seperti ya ada ilustrasi ketika gajah ya dipegang bagian tubuhnya oleh 5 orang. Ya, ada yang pegang di bagian belalai. Satu belalai yang seseorang tertutup matanya dan menganggap sebagai ya selang yang besar. Kemudian ada yang di bagian kuping, memegang bagian kuping dan menganggapnya hanya sebagai kipas yang besar. Dan di bagian kaki yang besar menganggapnya sebagai pipa karet yang luar biasa besarnya. Dan juga bagian tubuh dan menganggap sebagai hal ya yang besar. Dan terakhir di bagian ekor, seorang yang tertutup matanya tersebut menganggapnya sebagai tali tambang yang besar yang sangat kuat. Dan inilah keadaan manusia. Bagaimana pemahaman kepada Tuhan Yesus ya beraneka ragam. Dan kita percaya apabila kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah mengalami kesaksian di dalam hidupnya, kita tidak akan sempit memahami siapa Yesus itu. Dan biarlah menerang firman Tuhan bagaimana ketika memusatkan kita pada Kristus, kita percaya bahwa kita akan semakin bertambah dalam kita pengenalan kita kepada Tuhan. Hari demi hari kita bertumbuh, tidak hanya bayi rohani, tetapi next kita menuju kedewasaan rohani. Itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Dan ada satu hal bagaimana ketika ada nama maut Yesus ya. Jadi namanya Jesus Name. Maut Yesus sebagai bagian dari helikopter di mana terdapat di paling atas, sangat vital kegunaannya. Maut ini apabila mengalami kerusakan ya tentunya akan membahayakan keselamatan penumpang maupun pilotnya. Dan maut Yesus ini ya mengapa dinamai maut Yesus? Karena memang ketika seorang pilot mengalami kerusakan di bagian paling, khususnya di bagian maut Yesus, maka solusi terakhir, jalan keluar hanya lari berdoa kepada Yesus. Dan inilah bagaimana nyata ibarat kehidupan kita. Apabila tanpa Yesus kita tidak ada artinya. Tanpa Yesus
kita pasti akan menuju kebinasaan. Seringkali kita mungkin kita tidak mengandalkan Yesus dalam suatu keadaan, tapi Yesus terus mengingatkan kita untuk kita tetap berharap padanya dan tetap berserah padanya. Inilah bahwa Yesus, dan kita percaya di dalam Yesus sebagai kepala, hari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Inilah pesan di dalam Kolose, bagaimana Yesus akan menyatukan seluruh dalam kehidupan kita apabila kita percaya bahwa dalam aspek kehidupan, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, Yesus sebagai poros yang sangat menentukan, dan kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Dan sekali lagi percaya bahwa Yesus adalah pusat segalanya yang mengikat segala sesuatu menjadi satu. Dan keadaan manusia di zaman yang di akhir zaman ini, bagaimana keadaan yang semakin sukar, keadaan yang semakin sulit. Kita melihat bagaimana keadaan dunia ini sama seperti di dalam 2 Timotius, ada sesuatu hal yang mengubah. Mengapa orang yang tadinya berpusat pada Tuhan yang akan melenceng berpusat kepada lain? Sesuatu hal ini tentunya akan membinasakan, dan si jahat, si setan pasti akan selalu menjebak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana 3 hal ini di dalam 2 Timotius menjadi mengubahkan yang sebelumnya berpusat pada Tuhan kemudian berubah pusatnya. Dan kita melihat yang pertama, berkembangnya mencintai diri sendiri, dan juga yang kedua berkembangnya mencintai uang, dan berkembangnya gaya hidup bebas. Dan kita melihat bagaimana di firman Tuhan ketika mencintai diri sendiri, bagaimana Kain mempersembahkan, memaksakan untuk diterima persembahannya di hadapan Tuhan, tapi kenyataan Habel yang Tuhan terima persembahannya. Bagaimana Saul menginginkan Yonatan menjadi raja, tapi ternyata keadaannya berubah. Dan inilah ketika mereka melakukan segala cara, segala hal yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sangat marah dan murka di hadapan Allah. Dan biarlah kita sadari ketika seorang berpusat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal yang dilakukan, apabila berpusat pada diri sendiri adalah suatu hal yang keegoisan, hingga mementingkan diri sendiri, sehingga apabila merasa disanjung, merasa diperlukan, merasa sombong, inilah yang menjadi hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan pasti sangat marah. Dan biarlah kita sadar pagi hari ini bagaimana kita jangan berpusat pada diri sendiri, tapi kita mulai mengubah, meluruskan jalan kita untuk tetap berfokus, memusatkan mata rohani kita kepada Tuhan. Seringkali dalam berpusat diri sendiri, sesuatu ingin disanjung, ingin merasa dihargai, merasa hal yang hanya untuk pribadi, tentunya sangat menjadi hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya apapun yang kita kerjakan, kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana money oriented, yang kita melihat bagaimana Yudas menjual Yesus demi uang yang hanya 30 keping perak. Tentunya sangat disayangkan, yang selama setiap hari bersama-sama dengan Yesus, tetapi ternyata mengkhianati Yesus, hal yang sangat keji di hadapan Tuhan. Tentunya kita tahu di akhir hidupnya Yudas bunuh diri, dan tentunya dia masuk dalam neraka. Dan inilah hal yang kedua, bagaimana kita harus jauhkan ketika apapun yang kita kerjakan,
kita tetap memusatkan kepada Yesus. Dan yang ketiga, kebebasan. Ya, ketika kebebasan yang sangat benar-benar bebas menjadi akhirnya serba tidak teratur dan juga di luar kebenaran alkitabiah firman Tuhan. Dan biarlah kita sadar bagaimana tiga hal ini harus kita jauhkan. Kita mungkin pernah melakukan, tetapi biarlah kita ingat untuk meluruskan langkah hidup kita, untuk kita sadar bahwa ketika hari-hari yang semakin dekat di masa-masa akhir zaman ini, kita tetap memusatkan dalam setiap kehidupan kita pada Yesus. Dan yang pertama, ketika kita berpusat pada Yesus, kita tahu bahwa kita harus mempunyai sesuatu hal dalam hidup ini. Yang saya ingin bagikan di dalam Filipi pasal pertama ayat 20 sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah bagaimana Rasul Paulus menyampaikan bahwa ketika kita mempunyai hidup yang berpusat pada Yesus, maka kita paham yang pertama tujuan hidup. Bapak Ibu berada di kota Brebes maupun kota Tegal tidak adalah suatu kebetulan, tetapi ada satu tujuan dari Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup ini yang harus kita kerjakan. Tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita pasti akan tahu apa yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup. Sebagian orang mungkin belum mengetahui tujuan hidup, sehingga mungkin gagal fokus, sehingga terombang-ambing, berubah imannya, yang mulai goyah, mulai timbul ya keraguan. Siapa Yesus itu juga mulai berubah, sehingga sangat disayangkan tidak mempunyai fondasi yang kuat dalam mengenal pada Yesus. Inilah yang harus kita sadari. Bagaimana ketika kita punya tujuan hidup, kita akan tahu apapun yang kita kerjakan memuliakan Tuhan atau tidak. Apapun yang kita lakukan, kita akan memikirkan menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apapun yang kita kerjakan sesuai kehendaknya atau bukan. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita tahu tujuan hidup. Kita juga akan jelas kita memikirkan ke depan 5 tahun kita akan seperti apa. Tidak hanya secara yang lahiriah jasmani, tapi kita memikirkan hal yang batiniah, yang rohani. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita mau apa? Kita harus mulai memikirkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang harus kita persembahkan. Dan yang kedua, kita tahu identitas hidup kita. Bagi anak-anak Tuhan, bagian mungkin sudah mengalami krisis identitas. Ya, karena mungkin pernah diintimidasi, pernah mengalami suatu hal yang membuli. Bagi anak-anak Tuhan mungkin akan dibully orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kamu kok menjadi orang Kristen, kamu kok menyembah Yesus. Ya, tentunya hal yang tidak mengenakan secara daging ini. Tapi ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, kita tahu pengenalan siapa Yesus yang kita sembah. Ya, karena sebagian orang tidak mengenal Yesus, sehingga tidak berakar dalam, sehingga dengan segala angin ribut, ya angin yang sangat keras, mereka akan goyah dengan hal keadaan melalui kesulitan, kesukaran atau masalah atau tantangan yang dihadapi. Ya, karena sebagian orang mengalami ujian-ujian, pencobaan, ya pencobaan berasal dari setan, ujian bersama dari Tuhan.
Dan ujian dalam setiap kita sekali lagi berbeda-beda. Ya, semakin dewasa rohani, semakin posisinya bukan bayi rohani, ya ujiannya semakin sukar. Dan kita harus kuat dalam setiap ujian yang kita hadapi. Ya, ujian-ujian Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda-beda. Ya, dalam setiap tantangan sakit penyakit yang dihadapi, ya memiliki ujian tersendiri. Kita sanggup tidak untuk bisa menjadi pemenang, karena Tuhan menginginkan kita tampil sebagai pemenang. Dan biarlah sekali lagi kita sadar identitas hidup kita dan segala tantangan yang ada, kita tetap terus semakin berakar bersama Dia, dan kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan yang selanjutnya perspektif atau sudut pandang hidup. Bagi orang mungkin akan terlena dengan kefanaan dunia ini, dengan dunia yang menawarkan hal yang pemilu yang luar biasa, sehingga lupa yang seharusnya ada keseimbangan, ada balance. Kita mulai berubah fokus kita, dan kita sadar kita butuh keseimbangan. Ya, saya ilustrasikan sama seperti orang mendayung. Apabila mendayung tidak hanya sisi kanan saja, tapi untuk bergerak maju ke depan, perlu kanan, dayung kiri, sehingga seseorang tersebut yang mendayung akan berjalan lurus. Inilah keseimbangan. Tidak hanya Bapak Ibu mencari berkat cara jasmani di dunia ini, tetapi berkat cara rohani juga harus ditempuh, diraih, sehingga ada keseimbangan. Dan apabila tidak seimbang, sama seperti dayung, apabila sisi kanan saja, jadi hanya muter saja Bapak Ibu, ya, muter di tempat tersebut. Hingga apabila ketika seseorang memikirkan perspektif hidupnya ke depan dan sesuatu yang diraih, upah nanti dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ketika seseorang berfokus pada Tuhan? Ya, contoh dan kesaksian bagaimana seorang jemaat anak Tuhan di Mojokerto yang digembalakan oleh mamanya Grace bernama Bunda. Bagaimana Bunda mengalami tumor yang sangat banyak, ya, sehingga sampai dokter bingung mau dioperasi di bagian mana dulu karena sangat banyak. Ada yang di dada menyebar sehingga harus dibelek, ya, lumayan panjang belekannya yang di bagian dada ini. Tapi dengan penuh keyakinan dan percaya pada Tuhan, tetap, ya, berfokus pada Tuhan, tidak memikirkan masalah, tidak berpusat pada masalah, tetapi tetap percaya Tuhan melakukan mujizatnya. Ya, akhirnya tetap menjalankan, ya, operasi dengan, ya, tidak terlihat kecewa atau tidak terlihat menyalahkan Tuhan atau tidak terlihat, ya, bersedih hati, tapi yang sama seperti orang biasa-biasa. Jika suatu saat dalam suatu momen saya berjumpa, saya menguatkan Bunda, kalau saya juga sudah pernah ditolong Tuhan melalui suatu operasi, tapi Tuhan juga akan bekerja kepada Bunda. Dan luar biasa Bapak Ibu, bagaimana ketika hal yang dialaminya tidak berpusat pada masalah yang dihadapi, tetapi tetap percaya Tuhan bekerja. Dan ketika juga tetap berpusat pada Tuhan, Bunda tersebut meskipun, ya, hanya jualan atau menerima jasa pemasangan stiker motor, ya, spotlight begitu Bapak Ibu, tetap, ya, membantu pekerjaan Tuhan dalam untuk pembangunan gereja di sana di Mojokerto, tetap menyumbang. Bahkan saudaranya sendiri, ya, Mbak Asri juga sama Bapak Ibu. Bagaimana ketika tokonya terbakar, ya, sangat menderita kerugian yang cukup lumayan banyak, tetapi dia tidak memikirkan, ya,
untuk self money oriented, tetapi dia terus mengingat berpusat pada Tuhan. Dia tetap membantu kerjaan Tuhan. Dia tidak berlebihan, Bapak Ibu. Ada orang yang berlebihan belum tentu mau mempunyai kemuliaan hati. Dan inilah bagaimana Tuhan tetap menyertai. Kalau kita selalu mendengarkan teologi kemakmuran, sebagian orang mungkin mengalaminya. Tapi di masa kita mengalami penderitaan, ada masa musim-musim, kita akan melewati. Kita hanya melewati, Bapak Ibu, masa-masa penderitaan. Terkadang mungkin tahun 2023 ini sebagian kita mengalami penderitaan, masalah, mengalami sakit penyakit. Kita melewati, tidak bersungut-sungut, tetap bersukacita, tetap mempunyai pengharapan. Kita melewati bersama Tuhan, pasti bisa melakukan hal yang besar. Kita percaya bahwa sesuatu terjadi karena kita berpusat pada Kristus. Dan inilah bagaimana kita sadar untuk kita tetap memusatkan setiap kehidupan kita untuk kita bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi, dengan adanya identitas hidup di dalam Tuhan, kita tidak peduli hidup kita tidak tergantung dengan apa yang jadi omongan-omongan orang. Orang mau nyinyir, orang mau jatuhkan, orang mau menjelek-jelekan, tetapi kita hidup karena omongan apa yang jadi perkataan, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang harus kita sadari, bahwa kita jelas kita punya tujuan hidup sekali lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita sebagai abdi dalamnya Allah, kita harus benar-benar sadar bahwa semuanya akan di-cover, ditutup oleh Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi, kita sadar bahwa Tuhan selalu beserta kita apabila kita mengandalkan. Inilah janji Tuhan yang kita melihat bagaimana di dalam Korintus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah yang harus Bapak Ibu sadari. Tetaplah ada keseimbangan. Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu melayani dalam setiap pelayanan, tidak hanya di mimbar saja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang Bapak Ibu lakukan adalah sebagai bentuk bagian pelayanan. Kita harus percaya melalui apapun yang kita kerjakan, kita butuh keseimbangan. Dan keseimbangan itu salah satu wujudnya adalah ketika Bapak Ibu menguduskan hari Sabat, datang ke rumah Tuhan dan menaruh pengharapan di dalam Dia. Dia akan memperhitungkan semuanya. Dan Bapak Ibu tidak sadari ketika kita berinvestasi kepada Tuhan dan upahnya nanti dalam kekekalan nanti, bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, tetapi Bapak Ibu melakukan semuanya untuk Sang Pencipta yang menciptakan, yang menginginkan kita untuk menyembah Dia, memuji, meskipun berhala-berhala modern yang luar biasa benar-benar iblis tawarkan, kita tidak akan mengganggu fokus kita untuk kita tetap memusatkan hidup kita pada Tuhan. Seringkali dalam jebakan-jebakan si jahat yang berusaha mengubah fokus kita, pusat kita pada Tuhan. Kita harus melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sadar untuk kita meluruskan pusat kita kepada Tuhan. Inilah renungan pagi hari ini, dan biarlah sekali lagi kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita tetap mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu ketika pagi hari buka usaha pasti akan berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun ramai ataupun sepi, kita bersyukur, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Mungkin bulan ini mungkin tidak ada surplus, bahkan defisit, tetapi tetap fokus pada Tuhan.
jadi mencari kehendaknya. Dan yang kedua, tetap mencari cara Tuhan. Cara Tuhan bekerja melalui banyak hal, melalui firman Tuhan, melalui seseorang hamba Tuhan yang untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, atau dengan melalui suatu peristiwa, momen, kejadian, ya, untuk kita bisa merenung. Dengan adanya sakit penyakit, Bapak Ibu pasti akan merenung apa yang sudah dikerjakan. Dan dalam pembaringan, dalam keadaan sakit, pasti akan tetap menaruh fokus pada Tuhan dan percaya ada sesuatu hal yang Tuhan sampaikan untuk ke depan harus bagaimana melangkah. Banyak hal yang menjadi cara Tuhan. Tuhan bisa melalui cara apapun yang Dia bisa kerjakan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, kita tetap sabar nanti waktunya Tuhan. Ketika kita meminta jawaban dari Tuhan, kita tidak memaksa, tapi kita harus percaya apa yang harus kita kerjakan selama kita menantikan janji Tuhan. Kita tetap terus berada di jalurnya dan jangan melenceng nilai yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Inilah benar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita mulai sadar untuk kita tetap memusatkan kehidupan kita pada Tuhan. Mungkin kita sudah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu meminta pengampunannya, dan khususnya pagi hari kita menerima perjamuan kudus untuk kita diingatkan kembali akan pengorbanan di atas kayu salib, dan kita akan tetap memusatkan hidup kita pada Tuhan. Kita tidak berubah oleh segala orientasi apapun yang si jahat tawarkan. Saya mau mengharapkan musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Anak Allah, Yesus namanya. Persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Bila pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi Allah menginginkan ada suatu lawatan Allah yang akan Bapak Ibu alami. Mari kita cepat Tuhan kita pakai berdiri. Yesus namanya, Yesus namanya.
dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, layakan kami, ampuni segala pelanggaran dosa kesalahan kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Biarlah kuasa perjamuan kudus ini kami rasakan, kami mengalami mujizat-Mu Tuhan, kami mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang sudah berkorban bagi kami dan untuk keselamatan kami. Kami akan sambut tubuh dan darah-Mu, menerima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap menerima. Haleluya. Bapa di surga, adalah tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan mujizat, kemurahan Tuhan yang kait. Dan biarlah Allah melalui anugerah rahmat-Nya memberkati kami, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, dan persekutuan Roh Kudus dalam pengurapan-Nya selalu dalam kelimpahan-Nya menyertai kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.